ternyata saya perlu olahraga karena duduk di situ 3 jam ya, capek juga loh. Tapi saya bangga dengan saudara masih bisa bertahan. Katakan kiri kanan, kamu tuh hebat benar bilang gitu. Ya, aduh, saya sampai ngolet sana, ngolet sini, ya pingin berdiri. Tapi memang emang hebat ya. Makasih buat Ibu In yang sudah kasih kesempatan untuk saya bisa menyampaikan isi hati Tuhan. Terima kasih juga untuk setiap event yang luar biasa dari tadi. Awal saya datang ke tempat ini, saya nggak bisa berhenti untuk meneteskan air mata. Waktu Pak Luki tadi nyampaikan tentang otentik. Sebenarnya ini hamba Tuhan yang paling busuk lah saudara ya. Paling nggak bisa untuk mengatakan yang baik dalam hidup saya. Banyak sekali cerita yang tidak bagus juga. Tapi saya mau katakan kalau ada sebagaimana saya ada sekarang ini cuma karena kebaikan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Otentik itu penting dan saya mau katakan semua karena anugerah Tuhan. Dan terima kasih buat keluarga yang indah pada pagi hari ini Hadassah ya. Kemarin kita ke Taiwan makan babi bersama-sama ya. Dari situlah ketahuan kita ini benar-benar suka makan ya. Dan terima kasih buat semuanya yang Tuhan lakukan buat hidup kita. Nah saudara sebenarnya 40 menit ke depan ini saya akan sampaikan sesuatu tentang Pewahyuan 7:8. Tapi izinkan saya untuk menampilkan sebuah film tentang puasa Ester Abad yang kita akan adakan tanggal 16 sampai 18 Agustus nanti. Nah hari ini tadi saya datang ke tempat ini pagi-pagi saya tanya kepada panitia. Udah 603 orang yang akan hadir dalam puasa Ester Akbar. Kita akan mencapai 1000 dalam seminggu ini. Doakan supaya 1000 akan tercapai dalam seminggu ini. Sejujurnya saudara untuk membuat orang untuk puasa Ester itu gak gampang saudara. 3 hari 3 malam gak makan gak minum itu susah. Coba kalau saudara ayo datang pesta pasti datang ya. Tapi udah gak makan gak minum bayar lagi ya. Itu memang gak mudah dan yang luar biasanya tahun lalu itu hampir 1000 itu 70-30 itu dari Jawa 70% 30 dari luar. Nah yang sekarang ini yang hebat ya karena kita kan baru 601 orang ya 602 orang ya. Saya baru dapat dari panitia 70% malah kebanyakan dari luar pulau ya. Dari Papua, dari Aceh, dari Lampung, dari Makassar, dari Gorontalo, bahkan dari Timor Leste, bahkan dari luar negeri pun datang. Ya, jadi saya mau katakan memang ini sesuatu yang luar biasa untuk kita semua bisa mengikuti. Dan saya juga thank you so much buat Ibu Iin yang selalu ada di puasa Ester dari dulu sampai sekarang. Tepuk tangan buat Ibu Panglima ya. Dia nggak pernah nggak datang loh saya undang puasa Ester, sudah. Walaupun dia nggak puasa ya. Ya, tapi nggak apa-apa. Saya pokoknya nganggap dia pakai seperti mami saja lah ya. Dan saya masih ingat kita mulai dari 20, akhirnya 50, akhirnya 70, akhirnya 150, akhirnya 200, akhirnya 500 dan yang terakhir kemarin akhirnya 1000 dan hari ini juga akan menyampai 1000. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Kita berdoa supaya ini menjadi sebuah hal yang luar biasa kita terima dari Tuhan. Nah mari kita akan saksikan video kurang lebih 2 menit untuk kita melihat apa yang Tuhan sedang lakukan untuk bangsa kita. Amin.
Oke. Nah saudara, bagi saudara yang mau mendaftar, ini khusus buat Mahanaim ya. Saya udah konfirmasi dari Tuhan. Karena tempatnya tinggal sedikit, tinggal untuk jujur saudara tinggal untuk 300 orang ya. Jadi saudara dalam seminggu ini pasti akan rebutan ya. Jadi itu kan kamar 2 orang, 1 orang harganya 600 ya. Kalau 2 orang kan 1,2. Nah kamar 3 orang 500. Kalau villa kayaknya bisa, tapi udah sangat banyak sekali yang ke villa. Tolong kalau bisa isi yang di hotel. Nah saudara hari ini kayaknya harus cepat-cepatan dan saya ada pendaftaran di bawah. Kalau Hadasa tadi penjualan, saya pendaftaran ya. Jadi semuanya untuk Tuhan ya. Jadi saya mau katakan ayo saudara yang belum mendaftar ya. Dan yang mau mendaftar secepatnya kita ambil hal ini untuk sebagai bagian dalam hidup kita untuk berdoa untuk bangsa ya. Saya lagi berdoa supaya kemarin saya bilang Bu Iran Kian, Bu kok saya dapat jadwalnya Bu In tanggal 18 saja ya, bisa nggak kalau dia 2 kali 16, coba nanti saya minta karena 16 itu kosong sorenya, saya minta Bu In bisa 2 kali. Biasanya memang dia selalu di penutupan karena pengurapan kan untuk supaya menjadi api di bangsa-bangsa di kota-kota. Saya berdoa supaya orang luar pulau ini yang datang, bahkan luar negeri yang datang, pas pulang mendapatkan pengurapan dari Ibu Panglima, biar bisa menjadi orang-orang yang punya kapasitas dari pasukan terdahsyatnya Tuhan di akhir zaman ini. Yang percaya katakan amin ya. Jadi saudara secepatnya ya, ayo kita ini satu keluarga. Ya saya di dalam saudara, saudara sama-sama sama kita untuk berdoa untuk bangsa. Kalau saudara mau punya hati yang sama-sama, ayo kita ambil waktu ini ya. Dan saya akan ceritakan banyak hal hari ini dalam waktu 40 menit ke depan. Untuk kita bisa mengerti tentang apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita semua. Tentang kenapa harus puasa Ester bulan ini ya. Dan saya berdoa supaya ini pewahyuan menjadi sebuah berkat buat hidup kita. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, saya mulai dari hal ini dulu ya. Saudara sadar gak sadar bahwa kita sekarang ini ada di bulan 8. Sama-sama katakan bulan 8. Agustus. Nah saya baru melihat begitu banyak. Karena saya sering tanya sama Tuhan. Tuhan, kenapa puasa Ester kali ini di bulan Agustus? Biasanya saya bikin di Juni atau di bulan Juli. Tiba-tiba Tuhan bilang, nah bikin di Agustus pas ulang tahun bangsa ini 17 Agustus. Memang kalau kendalanya waktu itu sempat kita lihat banyak anak-anak sekolah yang gak bisa hadir. Tapi puji Tuhan tetap animo orang untuk datang tuh begitu banyak. Kalau enggak ya gak mungkin sampai 602 hari ini ya saudara ya. Jadi anak-anak sekolah juga ada yang berharga, akhirnya mereka izin gak sekolah untuk bisa upacara nanti tanggal 17 Agustus di acara puasa Ester Akbar ini. Dan kita akan ada upacara bendera di tengah-tengah kegiatan kita dalam beribadah nanti. Nah saudara, saya tanya sama Tuhan berkali-kali, Tuhan gak biasanya Tuhan suruh saya bikin acara puasa Ester pas tanggal 17 Agustus. Dan memang berkali-kali saya tanya, kalau tanggal 17 Agustus susah loh Tuhan. Banyak orang yang bikin acara upacara, banyak orang yang akan liburan, banyak orang yang akan pergi kemana-mana. Tetapi puji Tuhan ini adalah sebuah apa yang Tuhan mau. Nah saudara, saya hari ini akan ngomong tentang angka 7 dan 8. Ya mungkin saudara di dalam sebuah pasukan yang hebat terdahsyat ini, saudara sering sekali mendengar khotbah tentang 7, tentang 8. Karena saya percaya Ibu Iin orang yang ngerti tentang angka-angka surgawi. Ya seorang yang bergerak dengan profetik, angka itu penting. Sama-sama katakan angka itu penting. Ya. Jadi saya percayalah saudara dah apal lah ya. Misalnya 7 itu bicara tentang 7 hari penciptaan, 7 roh Tuhan, 5 roti 2 ikan ditambah menjadi 7 ya. 7 warna pelangi dan begitu banyak angka 7. 8 juga begitu banyak ya.
Firman Tuhan katakan nanti kita akan belajar tentang angka 8. Salah satunya adalah seorang yang lumpuh di kolam Bethesda 38 tahun. Ada 8 di situ ya. Sunat juga di hari yang ke-8 dan begitu banyak 8. Tetapi saya membuka hari ini untuk kita mengerti apa sih yang terjadi di 7 dan 8. Bulan 7 dan 8 di seluruh dunia. Sadar gak sadar saudara, saya baru menemukan berapa bulan ini dan saya meneliti. Saya ini orang yang sangat suka sejarah. Kalau saya pergi ke sebuah negara, misalnya negara kayak kemarin saya pergi ke New York ya. Saya senang sekali ke museum. Ya, istri saya suka sekali ke mall ya. Jadi satunya ke museum, satunya ke mall gitu ya. Tapi ya gak apa-apa, ibu-ibu kan museumnya kan mall ya. Kalau bapak-bapak ini sukanya, saya suka sekali, saya senang sekali. Saya belajar banyak hal. Karena apa? Sejarah itu penting. Walaupun saya nggak begitu ngerti dan mengingat sekali ya. Tapi sadarkah gak saudara bahwa terjadinya sesuatu yang besar di dunia ini selalu dimulai dari bulan 7 dan 8. Salah satunya adalah Perang Dunia yang pertama. Perang Dunia pertama itu terjadi tanggal 28 Juli. 1914 sampai 11 November 1918. Perang Dunia Kedua terjadinya bulan Agustus 1939 di mana Hitler menginvasi pertama Polandia. Jadi bulan 7 dan bulan 8 2 kali perang dunia itu terjadi di dalam 2 bulan ini. Apakah itu sebuah kejadian yang sudah terrekayasa? Saya nggak tahu juga. Tetapi kalau saya mempelajari ya bulan 7 dan bulan 8 ini terjadinya perang dunia yang luar biasa. 2 kali perang dunia dimulai dari Juli, Agustus. Dan bom Hiroshima Nagasaki itu saudara sadari ternyata bom Hiroshima Nagasaki. Tadi kan kita hari ini ngomong tentang otentik. Di situ saya nangis saudara. Kenapa saya nangis? Karena bom Hiroshima Nagasaki itu dibomkan itu hari ini. Ini tanggal berapa sih? Ya, 5 dan 6 Agustus. Ya. Sama Nagasaki. Bayangin aja saudara. Berarti terjadinya perang dunia di bulan ini. Tadi saya nangis di situ. Kenapa? Hari ini tuh saya banyak belajar tentang khotbah dari Pak Luki, khotbah dari Ibu Iin, Hadasa. Ternyata semuanya itu perang dunia dimulai dengan yang namanya kepahitan. Hati yang gak beres. Saya baru sadari Hitler itu lahir ya tahun 1889. Hitler ini orang yang ngeri sekali saudara. Kalau sudah belajar sejarah Hitler ya. Ini orang yang paling otoriter, paling arogansi, paling ambisi, paling mengerikan di dunia. 6 juta orang Yahudi dibunuh dia loh. Saudara kalau ke Polandia, ke tempat satu namanya tempat untuk di mana orang Yahudi dibunuh. Cara bunuhnya mengerikan sekali. Ya. Dan Hitler ini orang yang lahir dari kepahitan. Orang yang lahir dari sebuah keluarga yang penuh kepahitan. Dia punya 5 saudara. 4 saudaranya meninggal. 4 saudaranya meninggal semuanya sakit. Dan hidupnya miskin. Dan dia tertolak begitu banyak. Dan dia gak suka dengan Yahudi karena dia mikir bahwa Yahudi itu bangsa yang diberkati. Dia gak suka dengan namanya makanya dia milih untuk jadi antisemit. Antisemit itu artinya orang-orang yang gak suka dengan namanya kekayaan. Saudara bisa bayangkan ya. Ternyata di dunia ini perang dunia dimulai dari sebuah yang namanya kepahitan. Nah 78 ini saya mau katakan sama saudara. Ini adalah hal yang penting buat Indonesia. Kenapa? Karena tahun depan kita akan punya presiden yang ke-8. Ini kok semuanya diem aja benar gak sih saudara? Kalau salah saya kasih tahu gitu loh saudara. Betul gak saudara? Presiden Jokowi presiden yang keberapa? 7. Dan presiden yang ke-8 ini kita gak tahu siapa. Tuhan terus berdoa. Saya terus berdoa Tuhan siapa yang ke-8 ini. Karena 8 ini penting. Dan saudara tahu gak? Bangsa Indonesia hari ini ulang tahun yang ke-78. Katakan kiri kanan. Ngerti gak hari ini ulang Indonesia 78?
Betul nggak? Ulang tahun yang ke-78. Sadar gak saudara? Dan tiba-tiba Tuhan bilang sama saya kemarin, nak, kamu puasa Ester ini adalah sesuatu yang penting buat bangsa ini. Karena 8 itu artinya permulaan yang baru. Saudara sadar gak sadar saudara, hari-hari ini ya saya mau katakan sama saudara. Ini penting loh. Saudara sedang masuk ke dalam satu dimensi yang namanya ujung dari ujungnya akhir zaman. Kita ini masuk ke dalam hal yang sangat-sangat mengerikan sekali. Makanya betul tuh kata Hadasa, jangan jadi anjing monyet sama keledai ya. Jadilah pasukan Tuhan yang luar biasa. Jangan berkutat-kutit omongin orang, ya hatinya nggak beres. Udahlah saudara, kita udah fokusnya gerak aja. Saya sama tim saya bilang, udah nggak ada waktu istirahat. Setelah puasa Ester ini, saya harus bikin rosasana. Ya, tiba-tiba September nanti, tiba-tiba nggak tahu kenapa Tuhan suruh saya bikin ada dari Malaysia. Bikin revival 50 tahun Malaysia. Ternyata Malaysia itu pernah mengalami revival 50 tahun yang lalu di Miri dan Sarawak. Yang begitu banyak. Dan tiba-tiba dia telepon saya, dia bilang Pastor Joy dipilih oleh SIB. SIB itu kayak gereja terbesar Malaysia. Dia bilang Pastor Joy bikin ya Pak Philip di Sarawak, Pastor Joy di KL. Saya bilang oke, pokoknya apapun yang urusan dengan revival saya jalan aja. Nah tapi saya mau katakan kembali ke 78 ya. Sadar gak saudara bahwa hari-hari ini kita sedang masuk ke dalam dimensi ujung dari ujungnya akhir zaman. Dan kita akan masuk ke dalam sebuah kegerakan Tuhan yang luar biasa. Indonesia akan masuk ke dalam pemutaran atau putaran presiden baru yang ke-8. Saudara, puasa Ester besok. Tiba-tiba Tuhan bilang gini sama saya. Nah, puasa Ester besok lain daripada yang lain. Kamu bikin di acara kemerdekaan 78. Kamu harus sadar benar. Bulan ini adalah bulan yang penting buat kamu. Untuk kita mulai pasang, patok sesuatu pemulihan, perjalanan yang baru buat dunia dan Indonesia. Saya gak bisa melakukan besar saudara. Mungkin Mahanem ini hebatnya bukan main. Keliling bangsa-bangsa, keliling kota-kota. Saya yang bisa lakukan cuma puasa Ester, ngundang orang 1000. Tapi saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan biarlah 1000 orang ini yang berpuasa ini bisa membuat pengurapan 78 supaya Indonesia mendapatkan presiden yang terbaik dan lembaran baru buat bangsa ini memiliki bangsa yang menjadi bangsa yang luar biasa. Mari saya katakan, saya nggak bisa lakukan sehebat. Saya kalau lihat videonya gitu ya, saya tuh kadang-kadang minder gitu. Wih, hebat banget yang bikin di Ancol gitu. Wah, saya kirim semua pasukan, semua harus kutubuin sana. Jangan ada yang di gereja ya, semua pergi semua. PC gimana? Di rumah. Karena saya juga akan doa gitu. Tapi saya senang sekali untuk sebuah kegerakan. Nah saudara, saya percaya hari ini ya, kita semua ini bukan orang-orang yang biasa. Katakan kiri kanan, kamu bukan orang yang biasa. Kamu dipilih Tuhan untuk sebuah perubahan. Yang percaya katakan amin. Perubahan yang besar, yang percaya katakan amin. Makanya saya mau katakan sama saudara. Saya gak tahu ya saudara ya. Apakah tahun depan perang dunia dimulai dari bulan 7 dan 8 lagi, saya juga gak tahu. Karena 2 kali perang dunia dimulai dari bulan 7 dan 8. Ya. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Yang saya gak pernah mengerti dan akhirnya saya mengerti. Wah Tuhan, Indonesia masuk bulan 7 dan 8. Tadi saya gak tahu, saya disitu tanya Bu Puji. Bu Puji 15 tahun tuh apa sih Bu Puji? 15 tahun tuh apa? Ya itu 15 tahun Ibu In dapat. Tiba-tiba Tuhan bilang 7 tambah 8 juga 15. Oh iya ya. Benar juga nih ya. Namanya cocok logi Bu, sorry ya.
mencocok-cocokkan. Tapi kok bisa pas kok 7 tambah 8. Karena saya juga percaya sama Tuhan begini nih ya. Tuhan tuh bilang gini, nah 7 tahun ini tuh masa kelimpahan loh. Masa yang dimana Tuhan akan kembalikan berkat-berkat yang dicuri oleh iblis dikembalikan berlimpah dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Anugerah yang selama ini habis Tuhan kembalikan lagi. Dan Tuhan akan berikan kita berkat raja-raja. Untuk apa? Kegerakan yang besar itu harus terjadi di bangsa ini. Dan saudara akan diberkati untuk kegerakan itu. Dan saudara tahu? Saya baru tahu. Nanti mungkin ibu juga bantu saya untuk lakukan itu. Acara puasa Esther ini. Saya nangis sama Tuhan. Kemarin Tuhan bilang gini, nak. Di acara itu tanggal 16, 17, 18 itu acara engkau menerima kunci. Buka pintu. 78 berbicara tentang perubahan yang baru. Nanti Bu In kalau bisa bantu saya untuk profetiknya gimana supaya pintu kunci terbuka itu. Karena saya lihat tuh tanggal 17 Agustus itu besok itu kan Indonesia kan ulang tahunnya udah 78 terus 17 Agustus 45. Betul enggak? Ada 7 dan 8. 78. Saya tuh berapa hari bilang, 78. Dan Tuhan bilang sama saya, ini sesuatu yang luar biasa. Kunci akan dibukakan, ditaruhkan ke kamu. Dan lihat, pintu di puasa Esther itu akan terbuka. Besar sekali. Dan saya tulis ya. Ada 3 berkat yang kita akan terima. Yang pertama revival terbesar akan terjadi. Amin ya Fales. Ini pasukan atau apa sih? Yang percaya katakan amin. Yang kedua pintu kelimpahan diberikan. Portal sedang terbuka yang percaya katakan amin. Dan yang ketiga 7 tahun ini pintu anugerah. Kita menahan semuanya. Sampai revival besar terjadi. Doa saudara. Kalau saudara memang punya hati untuk ikut. Pak kalau gak kuat gimana? Kuat. Saya ini punya asam lambung GERD parah. Udah endoskopi, ekloskopi, semuanya. Kopi-kopi saya masukin semuanya. Waktu pertama saya disuruh Tuhan bikin puasa Esther, Bu In saksinya itu. Sedikit ya Bu ya, gak banyak. Wah sekarang mah keren saudara, panitianya mah besok saya lihat panitianya canggih-canggih lah. Kita udah pakai, tahun lalu maaf banget. Aduh tahun lalu berantakan karena kita belum pernah 1000 lah. Baru belajar. Sekarang dari pengalaman yang tahun lalu kita udah pinter. Saya udah ngomong pokoknya harus profesional. Nanti Bu In datang sediakan karpet merah. Enggak lah bercanda. Ya, harus profesional gitu ya. Saya bilang, dulu saya tuh puasa Esther tuh gak kuat saudara. Saya masih ingat, saya bersama asisten saya, namanya John Ri. Waktu puasa Esther itu di Camp David di puncak, yang ikut cuma 70 orang dari 160 karena waktu itu pas kita bikin terjadi sesuatu ya COVID Delta naik. Jadi semuanya cancel, tinggal 70 orang. Bu In datang ya. Wah asam lambung saya naik, udah stres mikirin kok yang datang sedikit. Orang pada cancel, ini nanti ada masalah enggak ya. Asam lambung saya naik, wah saudara. Tapi saya mau katakan, di mana ada kemauan, di mana ada niat, di mana ada beban, di mana ada cinta, di mana ada hati, di mana ada kerinduan, itu memulihkan loh. Yang percaya katakan amin. Saya masih ingat di kamar saya sama asisten saya. Tiba-tiba jam 8 malam dia pukulin saya. Kaget saya. John, kenapa John? Namanya John Lee. Kenapa John? Mau mati BJ, mau mati. Karena uratnya semua keluar di kepala. Udah kurus kan, tambah kurus kan. Waduh, gimana ini? Udah minum dulu. Ya, akhirnya saya kasih minum. Di situ ada pisang. Saya kasih 1 pisang supaya dia bisa keluar. Minimal makan pisang ada gula dikit keluar. Tapi kemarin
Setelah diuji lagi, dia bisa. Ya, saya mau katakan sama saudara, memang ini gak mudah, gak gampang. Saudara kalau tahu saya ya, Bu In tahulah. Dulu saya waktu puasa Esther, main keyboard sendiri, WL sendiri, khotbah sendiri. Itu kalau nyanyi ya kalau 1 jam 2 jam, 4 jam sampai ini suara saya, sorry maaf ya. Kalau ludah tuh keluar darah saudara. Karena gak bisa gak boleh minum air putih. Makanya Bu In itu selalu muji gitu. Gak ada nih pendeta begini. Udah puasa Esther, nyanyi sendiri, khotbah sendiri. Sebenarnya saya juga gak mau Bu. Cuma gak ada orang. Tapi karena satu hal beban loh saudara. Beban loh. Dan semakin ke sini Tuhan bukakan satu step. Tuhan bukakan sampai sekarang saya langsung melihat, hai coba kalau dulu saya nggak taat. Ini udah 7 kali ya. 7 tahun lalu saya nggak taat tuh bikin setahun sekali puasa Esther. Mungkin hari ini saya nggak mendapatkan pewahyuan 78. Mungkin hari ini saya nggak tahu itu 8 itu apa, 7 itu apa. Kenapa perang dunia dimulai dari bulan ini. Dan saya nggak tahu, saya cuma belajar taat sama Tuhan. Dan saya mau katakan sama saudara. Hari-hari ini portal sedang terbuka buat kita semua. Yang percaya katakan amin. Berkat-berkat Tuhan sedang terbuka buat kita semua. Mari kita buka tentang angka 8. Dan kita mulai belajar satu-satu. Tapi saya mau belajar cepat supaya kita bisa mengerti ya. Kita mulai dulu dari Yohanes pasal 5 ayat yang kelima. 8 yang pertama ini. Ya, Yohanes pasal 5 ayat yang kelima. Ya. Saudara tahu nggak Hiroshima Nagasaki yang meninggal berapa? Ayo ibu-ibu guru angkat tangan. Hiroshima Nagasaki. Saya baru tahu Hiroshima, ini saya tulis saudara ya. Yang meninggal kurang lebih 70.000, angka 7. Ya. Nagasaki kurang lebih 80.000 sampai 120.000. Kok bisa yang mati kok? Saya sampai lihat di Wikipedia, Google, saya cocokin semua. Kok bisa ya? Bomnya itu siapa yang saya coba tanya lihat di Netflix, saya cocok-cocokin semua. Kok bisa? Siapa yang ngitung ya? Selalu ngomong gini, Nagasaki, Hiroshima 70 sampai sekian. Nagasaki 80 sampai sekian. Jadi saya mengatakan, memang kita sekarang ini ada di dalam bulan 7 dan 8. Dan 8 yang hari ini saya datang ke tempat ini, di awal bulan 8, tiba-tiba saya duduk situ, Pak Logi ngomong otentik, saya nangis saudara, saya bilang Tuhan saya tuh cuma apa sih gitu loh. Memang saya mau katakan, satu-satunya cara untuk kita bisa melakukan apa yang Tuhan lakukan cuma dengan satu hal saja, saudara. Kasih aja. Yang percaya katakan amin. Sama-sama katakan, dunia ini, ngomongnya falas, dunia ini isinya harus kasih. Yesus harus ada. Siapa yang mengasihi? Siapa yang mengasihi? Karena kalau enggak akan ada Hitler baru yang akan keluar. Dan saudara tahu saudara, sadar gak sadar hari ini saya menemukan banyak sekali. Sebentar lagi bisa terjadi perang dunia. Dan saya sudah bisa melihat pemetaan mapping bagaimana orang-orang kepahitan ini keluar. Orang kepahitan. Makanya tadi waktu otentik saya bilang Tuhan ajari hatiku untuk terus mengasihi Tuhan. Ajari hatiku punya hati yang terus mencintai Tuhan. Apapun yang terjadi. Ya, waktu Pastor Leo tadi nyanyi di situ, saya juga nangis. Ya, waktu Hadasa bilang, ya cuma di Mahanaim ini yang berani ngomong kebusukan. Ya, memang hebat. Saya mau katakan. Dan itulah otentiknya kita sama Tuhan apa adanya. Yang percaya katakan amin. Kita akan belajar. Ternyata angka 8 itu mengandung banyak arti. Yuk, kita mulai yuk. Ya, kita belajar hal ini ya. Yohanes pasal 5 ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya apa? Sakit.
Ayat yang ke-6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam panggilannya, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ayat yang ke-7, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan apa? Berjalanlah. Sama-sama katakan, angka 8, berbicara, berjalanlah. Jadi saudara, Tuhan mau di dalam bulan 8 ini saudara terima pengurapan untuk bergerak lebih lagi. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa 38? Kenapa Tuhan dia mendapatkan golden buzzer? Kenapa dari setiap orang yang ada di kolam Bethesda, orang-orang itu kan bisa terjun, orang-orang itu yang pertama kali yang terjun digerakkan oleh malaikat akan disembuhkan. Tetapi kenapa Tuhan gak sembuhkan semua yang di dalam? Kenapa Tuhan hanya pilih satu orang ini 38 tahun? Karena Tuhan ingin menunjukkan begini loh kepada kita semua, betapa pentingnya perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Dia berkenan dengan apa yang dia inginkan. Dia Tuhan yang mengerti. Dia Tuhan yang luar biasa. Maka saya mau katakan sama saudara, kata 8 di sini artinya berjalanlah. Makanya kalau saudara perhatikan 38 itu ya selalu otentik nih. Saya tuh kemarin tuh tanya Tuhan 38 kenapa ya? Terus kata berjalan ya. 40 tahun kan bangsa Israel berjalan di padang gurun, betul gak saudara ya? 8 kali 5 kan 40. Setuju kan saudara ya? Saya salah gak hitung-hitungan saya? Ditanya kok diam aja nih saudara, betul gak? 40 tahun di padang gurun, dia berjalan. Orang ini 38 tahun. Kenapa Tuhan gak nunggu 40 tahun baru dia berjalan lah? Karena memang saudara, kalau saya melihat angka 8 ini bicara tentang berjalan. Karena kata duanya itu kata kakinya itu. Jadi waktu dia digabungkan dengan apa yang Tuhan mau, berjalan dengan 2, dengan 38 masa kehidupan dia. Ini artinya apa? Permulaan yang baru dia berjalan untuk sesuatu hal yang Tuhan mau dia kerjakan ke depan dengan cara yang Tuhan ajaib. Saya mengatakan sama saudara, doakan supaya Indonesia masuk ke dalam dimensi 8 dan presiden yang ke-8 ini bergerak dan berjalan dengan lebih luar biasa. Hati saya hari-hari ini gemetar saudara. Saya tulis di catatan saya. Ke depan ini peperangan kita semakin besar. Apa yang kita hadapi semakin besar. Kita hanya bisa mengatakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau terus bergerak dan berjalan. Yang pertama itu. Yang kedua, mari kita buka lagi. Ya. Kita lihat. Satu Petrus pasal 3 ayat yang ke-19. Ayat yang ke-20 langsung. Ya. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang 20. Dikatakan ini, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Tuhan. Ketika Tuhan menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahtera. Di mana hanya sedikit yaitu 8 orang. Sama-sama katakan 8 orang. Yang diselamatkan oleh air bah. Jadi sama-sama katakan angka 8 itu bicara tentang keselamatan. Cuma bahtera yang diisi 8 orang yang diselamatkan dari air bah. Makanya saya berdoa sama Tuhan, Tuhan biarlah bangsa ini menerima keselamatan waktu nanti puasa Ester kita berdoa pengurapan 8 menyelamatkan Indonesia. Ya. Saudara kembali lagi ya, saya suka mikir ya, saya suka tanya Tuhan, kenapa cuma 8 Tuhan, kenapa enggak 12 orang? Kenapa kok orang-orang yang masuk bahtera itu enggak 6, enggak 5? Selalu saya tuh bertanya-tanya. Ya, makanya kalau waktu saya sekolah teologi dulu, dosen saya tuh ngomong begini, Joy, kamu ini mahasiswa yang paling cerewet.
udah kalau masuk tanya mulu. Ya saya suka begitu. Ya makanya botak saudara ya. Topi pakai topi ya. Saya tanya Tuhan. Nah 8 bicara keselamatan. Dan Tuhan bilang, ya nak cuma 8. Karena 8 itu bicara, kalau saya lihat angka 8 itu gak ada ujung, gak ada pangkal. 8. Dan itu bicara kesempurnaan. Dan doa saya hari ini, kita melihat Indonesia akan mengalami keselamatan. Dan satu hal lagi yang penting buat kita mengerti. Ya. Berapa hari ini, kemarin saya diizinkan Tuhan ya untuk pelayanan ke kota-kota, ya, ke desa-desa. Ada satu tempat pelayanan di mana di Lampung saya itu, di Lampung tuh saya itu punya yayasan kecil lah ya, ODGJ yang Tuhan percayakan kepada saya sama anak panti. Dan pendeta-pendeta Lampung bikin acara KKR anak-anak youth di sana, begitu banyak ya. Nah terus youthnya itu ya kita modalin lah, kita transfer uang, kita bikin KKR, kita modalin sedikit, gak begitu banyak, gak mewah, gak megah. Satu tempat AC-nya juga panas, saya khotbah di situ juga panas, tapi yang datang hampir 350 orang. Ya. Dan waktu saya datang ke sana, saya nangis saudara. Itu anak-anak muda punya urapan, punya hati, punya gairah, punya sesuatu yang luar biasa. Dan puji Tuhan nanti dari Lampung kurang lebih ada 30 pendeta akan datang untuk acara ini. Nah singkat cerita ya, saya datang ke satu tempat itu dan saya ketemu seorang pemuda ya. Saya tanya dia ya, laki-laki dan perempuan, tentang kehidupan masa lalunya. Ada begitu banyak kepahitan yang dia simpan dari kecil. Ada yang ngalami ini, ada yang ngalami itu, ada yang ngalami ini, ada yang ngalami itu. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya gak bisa lakukan banyak. Indonesia ini kalau kita lihat begitu banyak generasi yang memerlukan pertolongan. Banyak sekali. Banyak sekali. Hidup mereka masuk dalam hal-hal yang tidak baik. Tetapi yang saya bisa lakukan dalam puasa Ester besok, dan saya melihat ini yang penting buat kita semua, yaitu keselamatan generasi. Sama-sama katakan keselamatan generasi. Angka 8 ini yang Tuhan minta buat kita. Bukan hanya keselamatan tentang kedepannya saudara. Tetapi Tuhan bilang Bahtera itu kenapa cuma 8? Karena itu generasi. Nuh punya 3 anak ya, Sem, Ham dan Yafet. Ya, dan itu generasi yang meneruskan apa yang Nuh sampaikan, yang Nuh inginkan, supaya apa? Supaya ada perkembangbiakan lebih lagi, supaya ada lebih banyak lagi orang yang bisa menghasilkan keturunan dari mereka. Nah, saya mau katakan sama saudara hari-hari ini, ya, tuh ayo sama-sama bangkitkan roh kita. 78 dan ini angka yang ke-8. 17 Agustus nanti kita berdoa generasi kita diselamatkan. Saya berdoa untuk anak-anak saudara. Waktu nanti puasa Ester, mungkin kau bawa keluargamu, mungkin kau bawa anakmu, mungkin kau bawa cucumu, bawa. Pak gimana kalau nanti mereka ganggu? Gak apa-apa. Ada satu ibu bilang sama saya, Pak saya dari Surabaya, saya bawa istri, terus saya bawa saya bawa menantu, saya bawa istrinya, anaknya 3. Dan saya, jadi ibu ini orang tuanya punya suami, punya anak 2, punya anak 2 ya maksudnya, punya anak 1 nikah gitu loh, anaknya 3. Jadi cucunya 3 dibawa. Gak apa-apa Bu, bawa aja, gak apa-apa. Generasi ini harus diselamatkan. Anak-anak youth saya semuanya saya suruh ikut, ayo ikut semua. Saya bilang sama anak-anak kecil, ayo gak apa-apa ikut. Ini waktunya kita masuk dalam Bahtera. Puasa Ester besok. Ya, saya berdoa semuanya. Kita berdoa semuanya. Yang gak ikut juga saya juga doakan. Ya, tapi kalau bisa ikut ya. Kita menyelamatkan generasi ini. Masuk dalam Bahtera. Doa saya itu aja. Biarlah firman Tuhan hari ini semuanya memberkati kita. Yang percaya katakan amin. Katakan kiri kanan. Hari-hari ini penting. Ini bulan 8.
berjalan, generasi harus diselamatkan, perubahan besar terjadi, new beginning terjadi. Yang percaya tangan ini, tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya.